wabarakatuh. Saya Aulia Rizky Rahmawati dengan NIM 214046080. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Tasawuf Hijjat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fakir, adab seorang fakir, juga zuhud. Nah, makna fakir ini dibagi menjadi dua, yaitu secara mutlak juga fakir terhadap segala keperluan yang tak terhingga, misalkan harta. Makna fakir secara mutlak tercantum dalam Quran surat Muhammad ayat 38 yang berbunyi, wallahu ghaniyyu wantum faqara'u wa in tatalaw yastabdil qauma fayrakum summa la yakunu amsalakum, yang artinya bahwa Allah itu serba cukup atau kaya dan kamu mempunyai keperluan fakir kepadanya. Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya apa yang dia perlukan. Ada 5 hal yang dipunyai ketika orang fakir. Yang pertama, yang paling tinggi, jika dia diberi harta maka dia akan lari dan menganggap harta itu adalah sebagai penderitaan bagi dirinya. Yang kedua adalah ar-radli, yaitu ia tidak terlalu gemar secara berlebihan terhadap harta tersebut. Yang ketiga yaitu kani, dia merasa cukup atas apa yang dia punya. Yang keempat adalah al-haris, ia sudah tahu bahwa untuk mencapainya atau mendapatkannya itu tuh dengan susah payah, tapi malah dia tetap sibuk untuk mencarinya atau memperolehnya. Yang kelima adalah mutar, yaitu di mana kondisi ia memang tidak mempunyai apa yang dia perlukan. Nah, dari 5 tingkatan tersebut, yang paling tinggi adalah orang yang merasa ia kaya. Jadi dia tidak merasa sedih ataupun bahagia ketika harta tersebut hilang maupun Ada 2 adab orang fakir kepada kefakirannya, yaitu batiniyah juga zahiriyah. Nah, yang pertama yaitu adab orang fakir terhadap batiniyah. Ia tidak membenci kefakirannya yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua, dia juga tidak membenci atas cobaan kefakiran yang diberikan kepada Allah, malah dia meridhoinya. Nah, yang terakhir ini lebih tinggi dari poin 1 dan 2, yaitu ia mencarinya dan ketika memperolehnya maka ia bahagia. Selanjutnya adalah adab seorang fakir kepada zahiriyah, bahwa ia melahirkan penjagaan diri dan memperolehnya, tidak memperoleh pengaduan dan kefakirannya. Lalu ada juga adab seorang fakir terhadap perbuatannya. Ia tidak iri kepada seorang yang kaya terhadap kekayaannya. Ia juga tidak mencegah untuk memberikan sedikit yang ia punya yang berlebihan. Ada juga adab orang fakir terhadap pemberian orang. Nah, sebagai orang fakir juga harus memperhatikan bahwa apa yang diberikan itu murni, bersih atau halal diperolehnya. Juga yang memberinya itu harus berniatan untuk bersedekah. Jika yang memberinya itu berniatan untuk riya, maka sebaiknya jangan diterima. Nah, sikap ketika orang fakir menerima pemberian dari orang, yaitu ketika itu hadiah, maka diperbolehkan untuk menerimanya. Bahkan Rasulullah SAW pun mensunahkannya. Nah, pemberian itu juga harus semata-mata karena bersedekah atau zakat.
Namun sebagai orang fakir itu harus menilai dirinya apakah dia termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Yang ketiga yaitu jika yang memberikan itu bertujuan untuk ria, maka sebaiknya jangan diterima. Lalu ada adab seorang fakir ketika meminta bantuan atau keperluan. Yang pertama yaitu menjelaskan secara detail apa yang dia perlukan. Yang kedua, tidak memaksa. Yang ketiga yaitu meminta apa yang dia perlukan. Jadi yang keempat ini pemberi harus ikhlas apa yang diberikan kepada orang fakir tersebut. Ada 3 orang macam fakir. Yang pertama yaitu ia tidak mau meminta, dia juga tidak mau diberi. Yang kedua yaitu dia tidak mau meminta, tapi jika diberi diterima. Nah, yang ketiga yaitu orang fakir yang meminta ketika dia perlu. Nah, selanjutnya yaitu hakikat zuhud. Hakikat zuhud adalah kondisi batin seseorang yang tidak terpengaruh oleh harta ambisi duniawi. Nah, zuhud itu dibagi menjadi tingkatan, yaitu orang yang pertama yaitu orang yang berzuhud tetapi hatinya masih memikirkan dunia, tetapi ia berjanji dan bersungguh-sungguh untuk mencegahnya. Nah, yang kedua itu yang meninggalkan dunia dengan mudah karena baginya dunia itu hina. Nah, yang terakhir ini yang paling tinggi, bahwa ia berzuhud dengan mudah. Lalu Imam Al-Ghazali ini membagi 3 tingkatan zuhud. Yang pertama yaitu tidak terpengaruh ada atau tidaknya harta tersebut. Nah, yang kedua, ia juga tidak terpengaruh atas pujian dan hinaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, ia merasa terhibur atau senang dengan Allah SWT. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.